Oke, selamat malam semuanya. Balik lagi bersama saya Bayu Pratama. Karena di video sebelumnya saya sudah membahas mengenai modul sales di dalam Odoo. Kali ini pembahasan yang saya buat atau video tutorial yang saya buat ini mengenai tentang modul Purcase gitu. Simak aja berikut videonya. Oke, langsung saja di sini langkah pertama yang kalian lakukan ini adalah login ke dalam Odoo-nya ya. Di sini saya login sebagai admin user atau administrator. Jadi tinggal diklik saja login. Oke, setelah login yang kalian lakukan pasti kalian harus menginstal namanya modul Purcase itu sendiri gitu. Caranya pergi ke home tab menu, lalu pilih app. Klik search saja di sini namanya Purcase gitu. Nah, setelah kalian search atau kalian cari di search kayak ini, lalu tinggal diactivate saja, otomatis downloadan atau pengaktifan modul Purcase ini berjalan gitu. Oke, setelah kalian menginstal modul Purcase, yang kalian lakukan pergi ke modul Purcase itu sendiri gitu. Nah, ini adalah tampilan dari RFQ di dalam modul Purcase gitu. Kita di sini bisa melihat mulai dari reference, vendor siapa, terus company-nya siapa, buyer siapa, nih ada order, deadline juga, ada activities juga, short dokumen, kemudian total. Lalu di sini ada status, di mana statusnya ada Purcase order, kemudian RFQ, unlock, mungkin ada unlock juga, kemudian ada RFQ send, dan seterusnya gitu. Oke, ini adalah tampilan dari tab namanya request for quotation atau RFQ gitu. Lalu selanjutnya di sini ada namanya Purcase orders. Ini adalah tampilan list Purcase. Ini adalah daftar atau list dari tab Purcase order pada modul Purcase gitu kan. Jadi bisa diingat ya, ini adalah tab Purcase order dari modul Purcase gitu. Di sini sama, kita bisa melihat reference, kemudian konfirmasi tanggalnya, kemudian ada vendor, ada company-nya, ada buyer juga di sini sama. Yang membedakan ini adalah billing status ini adalah tagihan status ya, sudah terbayar full atau belum gitu. Nanti kita contohkan saja. Oke. Lalu di sini kemudian di set menu produk ini ada konten, isinya itu ada produk, kemudian ada produk varian, dimana ini adalah produk yang akan kita beli atau kita buat gitu. Misalkan kalau kalian bertanya gimana cara buatnya, itu tinggal diklik new aja, kemudian isi sesuai keinginan kalian gitu. Di sini jangan lupa di checklist ya, karena can be sold atau can be purchased, bisa dijual atau bisa dibeli gitu. Kemudian isi sales price-nya, kemudian isi cost-nya, kemudian produk kategori dan lain-lain. Ini isi sesuai kebutuhan saja. Balik lagi sekarang ke produk varian. Di sini adalah produk varian ini semacam kayak jenis-jenisnya gitu kan. Mulai dari customize blade decks, kemudian dan seterusnya ada large cabinet gitu. Kemudian ada quantity, di sini quantity kontennya juga ada, cuma itu tersedia. Kemudian ada sales price-nya, lalu ada cost, ada biaya pembuatan, kemudian ada forecasted quantity gitu. Lanjut, di sini ada menu namanya reporting gitu. Sorry, bukan menu, ini adalah namanya site menu. Kontennya isinya hanya Purcase. Di sini kita bisa melihat grafik ya dari penjualan atau enggak RFQ ini. Tinggal di filter aja, di sini kalian cari yang kalian butuhkan. Lalu di sini ada configuration, yang kalian lakukan ini adalah setting. Pergi ke setting, kemudian di checklist Purcase order approval, di mana ini adalah meminta persetujuan. Seolah-olah kalian menjadi staff ingin membeli sebuah barang. Otomatis si vendor ini atau apa ya namanya, bisa dibilang melakukan persetujuan dulu oleh manajer. Di sini contoh minimum amount, itu minimum pembelian ini adalah, misalkan kalian beli dengan harga 10.000, otomatis itu butuh persetujuan karena sudah melebihi batas dari persetujuan. Lalu di checklist saja warning sini, terus ada receipt juga, reminder di warning, semuanya di warning. Kemudian bill controller, receipt quantity ya. Setelah itu ini vendor price gitu.
Nah, ini dari vendor price itu sendiri gitu. Di sini saya sudah coba ngebuat gimana vendor ini saya sendiri ya, karena tadi di sebelumnya itu kalian bisa membuat vendor, jadi maka saya isi vendor saya sendiri gitu, misalkan. Oke, di sini saya kosongin aja sengaja, dan delivery lead time-nya nggak ada karena saya kan sebagai admin jadi nggak ada delay-delaynya gitu. Kemudian produk apa nih yang mau dibeli misalkan gitu. Lalu isi kuantitinya, kemudian unit price-nya, habis itu currency-nya gitu. Oke. Lanjut kita pergi cara membuat RFQ itu sendiri gitu guys. Oke. Tinggal di klik new aja di sini. Kemudian isi vendor. Coba di sini saya isi vendor yang tadi saya buat ya misalkan. Oke. Lalu isi expected arrival gitu. Di sini saya mungkin karena saya sebagai admin nggak ada namanya persetujuan, jadi diklik saja. Lalu pilih barang yang akan dibeli gitu. Misalkan tadi itu Nike ini ya, kalau nggak salah Nike Air Force 1 gitu. Boleh kita lihat sedikit, di save aja dulu nggak apa-apa. Nanti bisa di cancel misalkan terjadi apa-apa. Kita mau ngelihat namanya tadi vendor price listnya. Oke, bener ya. Lalu pergi lagi ke tab side menu order, lalu pilih konten RFQ ini. Kalian jangan bingung, nah ini adalah status kita sekarang masih di RFQ gitu, atau request for quotation gitu. Diklik aja. Nah, sini kita bisa cancel ya, karena biar mempermudah. Oh sorry guys, di cancel itu dibatalin ya. Oke, nggak apa-apa, tinggal kalian cancelin tadi, kemudian pilih set to draft. Nah, otomatis masih di RFQ gitu kan. Oke, karena di sini udah diisi ya kuantinya 1 dan unit per price. Ini unit per price ini satuan harga ya. Kemudian ada teksnya di sini diisi aja, atau terserah kalian boleh diisi. Maka harganya 900.000. Sini saya isi aja. Oke. Nah, setelah itu yang kalian lakukan ini meminta persetujuan ke vendor. Nah, otomatis misalkan kalian sebagai staff, nanti sebelum purchase order ini kalian diminta persetujuan oleh manajer karena sudah melebihi approve atau persetujuan yang dibuat itu tadi 5.000 ya kalau nggak salah ya kan. Oke, di sini send by email ke pihak vendor gitu bahwa barang kita mau dipesan, kita bisa send by email. Oke, di sini di send aja. Untuk load template-nya juga request for quotation gitu kan. Di sini ada banyak pilihan sebenarnya. Ada purchase order, langsung kita bisa mengirimkan ulang. Kemudian ada vendor reminder atau buat mengingatkan vendor. Kemudian di sini saya pilih RFQ purchase aja gitu. Di send. Tunggu beberapa detik. Nah, otomatis kita misalkan disetujui oleh pihak vendor. Oke, saya setuju. Di sini ada historinya. Tinggal di download saja PDF-nya. Kemudian kalian bisa ngeliat ya di sini pesanannya 1 ya. Lalu yang kalian lakukan di sini setelah vendor setuju, kalian pergi ke namanya confirm order ini gitu. Tinggal diklik saja confirm order. Nah, otomatis di sini statusnya ini masih log kan ya. Kalian bisa melihat di sini order, kemudian request for quotation. Nah, di sini statusnya log. Gimana supaya kita pergi ke status purchase order itu? Kita lihat dulu nih di konten namanya itu purchase order gitu. Di set menu orders, kemudian ke purchase order. Nah, di sini nothing to bill karena kita belum mengisi sebuah atau belum mengisi tagihan dan belum membayar gitu. Oke, caranya pergi lagi ke RFQ ini, kemudian klik yang tadi kalian buat. Kemudian di sini kalian bisa unlock. Nah, setelah itu di sini kalian bisa otomatis statusnya menjadi purchase order gitu.
bisa dilihat ya statusnya di mana bisa menjadi purchase order gitu. Oke, di sini bisa send PO lagi by email gitu misalkan sesuai nih gitu. Oke, di sini nggak usah dicontohkan. Kemudian ada confirm receipt date gitu. Ini ada create bill juga. Nah, ini berhubungan nanti ya. Yang kalian lakukan ini adalah riset produk. Create bill ini untuk menentukan biaya tagihan atau tagihan yang akan dibayar gitu. Karena di sini namanya masih belum nothing to bill, jadi otomatis kita pergi ke RFQ lagi, kemudian reserve produk ini gitu, tinggal diklik aja. Nah, ini misalkan barang yang disetujui itu atau barang yang dikirim ke kalian misalkan memenuhi demand yang kalian minta, tinggal diklik aja dan ini memenuhi di sini karena saya memesan satu dan sudah terkirim dan sudah saya barang sudah di saya, klik saja satu. Nah, atau bisa langsung di set quantities gitu, otomatis dia langsung set quantities. Oke, caranya tinggal diklik aja. Nah, otomatis dia udah set. Nah, setelah ready ditulis validate. Nah, di sini barang sudah saya terima, tapi purchase order itu masih waiting to bill. Oke, belum terbayarkan. Maksudnya waiting, tagihannya menunggu gitu. Oke. Caranya kalian nggak usah khawatir, kalian bisa pergi lagi ke RFQ ini, kemudian tinggal di create bill gitu. Oke, setelah itu kalian create bill, jangan lupa isi bill date-nya gitu. Karena saya pesan sekarang berbayar sekarang, jadi tanggalnya sama aja gitu. Oke, di sini nggak usah diisi ya. Saya cukup mengkosongkan saja. Lalu yang kalian ketik ini adalah confirm. Nah, otomatis di sini story-nya sudah terbaca dan statusnya sudah berubah menjadi post. Kalau kita boleh lihat, nah otomatis masih statusnya ini udah berubah ya, jadi full bill. Oke, langkah selanjutnya itu adalah kita membayarkan tagihannya. Oh sorry, di sini kita oke, di klik bill lagi. Oh sorry. Di sini diklik di vendor bill sini. Nah, vendor menunggu pembayaran. Oke, yang kalian lakukan ini adalah register payment gitu. Karena di sini saya bayar cash gitu, otomatis kalian pilih aja cash. Lalu create payment. Nah, otomatis sudah terbayarkan. Invoice paid. Tadinya belum dibayar menjadi sudah terbayar gitu. Sama, hasilnya pasti full bill. Oke, cukup sekian penjelasan modul dari purchase ini. Sekian untuk video pembahasan ya. Kurang lebihnya mohon maaf jika kalian ada saran atau misalkan ada kritikan untuk saya, silakan di komen di bawah. Mungkin atau enggak penjelasan saya kecepatan, kekurangan, atau mungkin ada yang salah bisa dikoreksi. Selamat malam untuk semuanya. Salam dari saya Bayu Pratama. Bye bye.